Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irni Febriantika dengan nomor induk mahasiswa 11940400067, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Apa sih yang dimaksud dengan riset aksi? Riset aksi merupakan suatu gabungan antara penelitian dan juga pemberdayaan. Riset aksi lebih menekankan kepada sifat partisipatoris untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam riset aksi juga lebih memfokuskan kepada proses belajar sebagai aspek dasar dalam suatu riset. Dalam suatu pemberdayaan, tidak terlepas dari adanya masyarakat dan juga fasilitator. Nah, yang dimaksud dengan fasilitator ialah seseorang yang akan memfasilitasi suatu penelitian ataupun pemberdayaan. Peran fasilitator ini sangat penting dalam sebuah pemberdayaan, yakni sebagai pendamping masyarakat dalam menerima program-program ataupun kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan adanya pemberdayaan. Kemudian partisipan. Nah, partisipasi dapat diartikan dengan ikut serta. Dalam pemberdayaan, partisipasi ini dijelaskan sebagai suatu keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam suatu pemberdayaan yang dilakukan, sehingga mampu mendorong atau membuat masyarakat itu lebih aktif dan juga siap menghadapi perubahan yang nantinya ada di suatu daerah tersebut. Kemudian di dalam suatu penelitian riset aksi terdapat beberapa pilar. Di antaranya yang pertama ada empowerment atau pemberdayaan, kemudian yang kedua ada demokrasi, yang ketiga ada participatory atau partisipasi dari masyarakat, dan yang terakhir sustainable ataupun berkelanjutan. Kemudian, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena pada dasarnya konsep pemberdayaan itu dari masyarakat dan juga untuk masyarakat, sehingga yang melakukan pemberdayaan tersebut, yang meluangkan ide-ide gagasan ataupun yang meluangkan pokok-pokok permasalahan itu kan dari masyarakat. Nah, masyarakat sendiri dilihat sebagai sudut pandangnya subjek, kemudian fasilitator pun sebagai subjeknya, sehingga masyarakat dan juga fasilitator itu memiliki peranan penting dalam suatu pemberdayaan. Kemudian, dalam suatu pemberdayaan ataupun suatu riset aksi terdapat beberapa teknik. Di antaranya yang pertama yakni pembuatan peta atau mapping. Pembuatan peta atau mapping ialah bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi tentang keinginan-keinginan, kemudian hambatan-hambatan, ataupun titik-titik lokasi di berbagai kategori-kategori di daerah tersebut. Kemudian teknik yang kedua yakni perjalanan eksploratif. Teknik ini biasa disebut sebagai penelusuran. Penelusuran wilayah melalui perjalanan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan ataupun kondisi yang terdapat di daerah tersebut. Perjalanan eksploratif ini dilakukan bersamaan dengan perwakilan dari masyarakat. Dan yang terakhir yakni teknik wawancara. Salah satu teknik yang digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut lagi terhadap keadaan daerah tersebut gitu, yang bersifat secara semi-semi terbuka dan dibatasi oleh pokok-pokok pembahasan tertentu mengenai suatu wilayah tersebut. Selain teknik-teknik riset aksi, dalam riset aksi pun terdapat siklus yang berguna untuk sebagai acuan dalam proses pemberdayaan, sehingga pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan secara teratur dan berulang. Adapun siklus-siklus riset aksi terdiri dari siklus yang pertama yakni sosialisasi awal, rembuk warga, dan juga refleksi sosial, yang mana bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan para warga dan juga
mengidentifikasi berbagai permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh warga tersebut. Kemudian siklus yang kedua yakni pemetaan sosial dan juga pengorganisasian warga, yang mana bertujuan untuk mengetahui garis besar kondisi dari geografis desa tersebut, kemudian akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas publik ataupun layanan sosial. Kemudian pada siklus ketiga terdiri dari perencanaan partisipatif dan juga sinergi program yang bertujuan untuk menyusun hasil pemetaan dan juga membangun sinergi dengan masyarakat, juga dengan aparat pemerintahan. Siklus yang terakhir yakni pelaksanaan program dan monitoring evaluasi atau MONEV. Pada siklus ini waktunya untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sebelum-sebelumnya dan juga untuk membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan hingga dari awal hingga monitoring dan juga evaluasi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.